sedang bongkar keran bensin yang ada di bagian bawah tank. Ini milik punya Mio. Ini kenapa saya bongkar? Ini sedang saya perbaiki dikarenakan macet atau rusak. Untuk perbaikannya biasanya kalau yang udah jebol, udah nggak berfungsi banget, itu lebih baik diganti aja. Cuma kali ini saya mau menerangkan apa sih dan bagaimana sih fungsi keran ini sendiri. Ini di atas ini sudah dibongkar dari tank ya. Ini adalah saringan. Nanti bensin masuk sini, keluar dari sini. Jadi di dalam ini itu ada membran. Ini yang ke intake manifold. Ini ke intake manifold, ini ke karburator. Jadi biasanya kalau ini tuh kalau motor yang keran bensinnya udah jelek, biasanya efeknya jadi banjir ke karburatornya. Terus cara mengecekkannya begini. Kalau ini cara pengecekan pakai selang ya, pakai selang. Ini saat terjadi kevakuman, saat mesin kerja, ini bensin bisa dialirkan. Jadi ketika tidak ada vakum, bensin berhenti. Seperti itu. Jadi ketika kita copot karburator tuh, harusnya bensin dari sini itu berhenti. Kalau yang masih ngocor terus berarti ada masalah di kerannya. Jadi harus diperbaiki. Biasanya itu karena kotor atau karena pernya yang sudah lemah. Nanti di dalam ada pernya, nanti saya bongkar. Untuk pembongkarannya seperti ini. Di sini ada baut. Ada 5 bautnya. Ini di dalamnya ada membran. Jadi buka tutup gitu. Jadi kebanyakan orang nggak tahu kenapa sih bensinnya ini ngocor terus, padahal sudah di sedot gitu. Ini kan ini cara mengeceknya, ini disedot pakai selang nih seperti ini. Kita kenyot nih, biasa sedot biasa. Ini bensin harus ngalir. Ketika kita tidak sedot, ini bensin berhenti sendiri. Jadi ini disebutnya keran otomatis. Kalau yang manual kan seperti yang motor-motor zaman dulu tuh ada keran yang harus di on off. Ini sudah dibuka bautnya, ada 4. Ini kita buka dalamannya seperti ini. Nah, ini dibuka. Ini ada lubangnya di sini. Ini pernya biasanya. Nah, ini membrannya itu seperti ini. Ini. Nah, seperti ini. Nah, bensin mengalir lewat sini, lewat jalur ini. Ini fungsinya, ini bolak-balik aja nih seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita cek itu seperti ini nih. Kita pasang kembali ya, sebentar. Jadi diilustrasikan seperti ini. Nah, ini berfungsi kan? Biasanya yang udah jebol, nih ada sealnya nih kecil. Nih karet ini sudah rusak. Jadi nggak bisa nutup rapat dengan baik. Jadi bensin walaupun tidak deras, itu nyucur ada walaupun sedikit. Ini sudah nggak jalan. Biasanya ada kotoran, macet, dan diam nggak balik lagi. Jadi itu yang bikin bensin bisa nggak mengalir atau nggak dan jangan lupa kebanyakan juga intake manifoldnya yang dari sini kabelnya lupa dipasang lagi. Kalau yang servis biasanya banyak yang lupa juga, itu menyebabkan juga susah hidup motornya. Nah, biasanya juga salah satunya itu motor jadi sudah susah hidup, terus harus di kickstarter. Kalau pakai cok juga masih tetap juga di cok, itu masih susah hidup. Nah, biasanya kendalanya ini, tapi jarang memang, kecuali motor yang udah berumur usianya di atas 5 tahun. Kalau enggak, bensin itu harus, kalau bisa sih jangan dari eceran, biasanya suka kotor, jadi harus pakai saringan walaupun di eceran gitu. Jadi dalamnya cuma seperti ini aja sih. Jadi cukup dibersihkan, dicek, terus kita rangkai kembali. Cara merangkainya sama seperti tadi. Masukin dulu per ini seperti ini. Ini harus bekerja dengan baik. Harus bisa bolak-balik. Terus kalau untuk dipasang lagi, ini tutup lagi. Ini dibersihin aja pakai bensin, terus disemprot pakai kompresor bisa. Jadi lubang-lubangnya
biar nggak ada yang mampet seperti ini. Mudah kan? Jadi sengaja saya bikin tutorial seperti ini karena memang jarang sekali dipublikasikan. Jangan lupa juga ini saat masang, ini gak boleh ketinggalan, nanti bocor terus. Kalau bisa beli keran itu yang original kalau yang sudah rusak gitu, yang sudah nggak bisa diperbaiki. Tapi biasanya sih selalu bisa kalau sama saya gitu. Kalaupun ya diakalin lah. Kecuali yang udah parah-parah banget tuh baru saya ganti. Ini harganya soalnya lumayan, kalau yang lokal aja bisa nyampe 30 nyampe 50. Ini pemasangannya seperti ini. Dan sekarang tinggal dikasih baut lagi. Pemasangan seperti ini semuanya. Sekian tutorial dari saya untuk keran bensin. Ini di motor Mio ya. Tapi pada dasarnya prinsipnya sama. Kalau motor-motor sekarang pakai keran otomatis, jadi sistemnya ada membran atau enggak seperti vakum tapi lebih ke membran. Jadi dia kerjanya bolak-balik begini aja dengan jarak yang sedikit gitu kan. Untuk membuka tutup bensin aja, ini bensin bisa ngalir karena ada kevakuman, artinya ada yang nyedot gitu dari intake manifold. Jadi keran ini ketika nyedot, membrannya pindah. Nah, dari sini bensin ngalir, terbuka di sini di membrannya, keluar dari sini. Dan keluarnya harus apa ya? Harus lancar. Itu artinya membran bekerja dengan baik. Oke, sekian dari saya. Tipsnya sih ini kalau udah kira-kira 5 tahun ke atas aja sih dibongkar, ngecek supaya nggak ada kebocoran aja atau nggak ada mampet gitu. Oke, sekian.